Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vika Aprilia. Saya dari kelas IF Asore. Tujuan saya membuat video ini untuk menyelesaikan tugas video part 1 yang diberikan oleh Ibu Febri Aurlani, SPD M Hum. Jadi video kali ini saya akan mereview buku yang telah saya baca. Judul bukunya adalah Tuhan, beri aku alasan untuk tidak menyerah. Berhenti mengejar dunia, buatlah dunia mengejarmu. Karya dari Malik Al-Muqis dan Luqman Al-Hakim. Ketika kegagalan terus menyapa, asa pun patah dan muncul pikiran untuk menyerah. Gagal lagi. Entah mengapa di kehidupan ini kita sangat akrab yang namanya kegagalan. Ingin mewujudkan cita-cita, tapi gagal. Ingin memiliki karir yang mentereng seperti orang-orang, gagal juga. Ingin mempunyai harta benda yang mau dibanggakan, masih juga belum bisa terbeli. Bahkan ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja kita masih gagal. Siapa sih yang tak dibuat kecewa oleh kegagalan? Hal ini terasa sangat pedih. Kita merasa sudah memberikan yang terbaik untuk mendapatkan apa yang kita mau. Namun, tetap saja upaya itu berakhir sia-sia. Kita pun sedih dan ingin menangis. Sejujurnya juga ada rasa marah di dalam dada. Mengapa orang lain bisa memiliki karir yang bagus dan teman-teman yang memiliki rumah dan mobil yang sangat mewah? Terkadang terlintas di dalam pikiran kita, Tuhan, kapan giliranku? Teriakan yang ada di dalam hati dan pikiran kita. Sulit sekali untuk menyingkirkan rasa iri di dalam hati. Dalam sendiri kita berteriak, Ya Allah, tunjukkanlah kesalahan yang telah kuperbuat di masa lalu hingga Engkau menghukumku seperti ini. Tetapi tidak ada jawaban dari atas sana. Tinggallah kita terpuruk menjalani kehidupan kita sendiri. Tak ada lagi asa yang besar digantungkan untuk masa depan yang kini hanya ada putus asa. Haruskah aku menyerah? Jika Allah tak lagi mau mendengarkan doa-doa kita dan tak kunjung mengabulkan keinginan kita, apakah itu pertanda bahwa Allah tidak sayang lagi kepada kita? Lalu, kepada siapa kita mengadu? Janji Allah untuk menyayangi hambanya tidak bisa dipungkiri. Saat ini kita merasa kehidupan kita sedang memusuhi kita. Kita kerap merasa Allah Ar-Rahman menjauhi dari kita. Kita tak lagi merasa disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa benar seperti itu? Sebenarnya itu hanya perasaan kita saja, teman-teman. Allah pernah berjanji untuk memberikan rasa kasih-Nya yang besar untuk semua umat-Nya. Hanya saja kita kurang bersabar. Akuilah bahwa manusia memiliki sifat yang sangat cengeng. Gampang mengeluh saat mengalami kesulitan. Kita langsung mengira bahwa Allah tidak lagi sayang kepada kita. Bukan begitu? Sesungguhnya kasih sayang Allah kepada hambanya itu melebihi kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Coba kita pikir deh, apakah ibu kita tega melihat kita berada dalam kesulitan? Tentu saja tidak, kan? Ibu rela berpakaian lesuh dan itu saja, asalkan kita bisa membeli baju yang baru. Ibu bahkan menahan diri untuk pergi perawatan ke salon agar bisa membayar uang sekolah anaknya. Itulah besarnya kasih sayang seorang ibu terhadap anaknya. Jika kasih sayang ibu kepada kita saja begitu besar, maka bayangkan betapa besarnya kasih sayang Allah kepada kita, hambanya. Sekuat mungkin kita bertahan dari segala ujian hidup yang terasa pahit dan menyesakkan. Sudah berbagai ikhtiar yang kita lakukan dan ribuan doa yang kita kirimkan. Namun tetap saja kita seperti dihadangkan pada jalan yang buntu. Sekuat mungkin kita bertahan dari segala ujian hidup yang terasa pahit dan menyesakkan. Sudah berbagai ikhtiar yang kita lakukan dan ribuan doa yang kita kirimkan. Namun tetap saja seperti dihadapkan pada jalan yang begitu buntu. Sejujurnya, jiwa ini terasa lelah.
muncullah rasa menyerah. Namun tak ada kehidupan yang berjalan dengan sempurna tanpa adanya cobaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, para nabi, lalu sesudah mereka, secara berurutan berdasarkan tingkat kesedihannya, seseorang akan diberikan ujian sesuai dengan kadar agamanya. Bila ia kuat, ditambah cobaan baginya. Kalau ia lemah dalam agamanya, akan diringankan cobaan baginya. Seorang mukmin akan tetap diberi cobaan sampai ia berjalan di muka bumi ini tanpa dosa sedikit pun. Hadis riwayat Bukhari. Perkataan Nabi pada Allah Subhanahu wa taala dan kedermawanannya terhadap sesama, para malaikat pun memuji-muji Nabi Ayub di langit. Hal ini membuat iblis merasa cemburu. Iblis pun berkata, "Ya Allah, Ayub rajin beribadah kepadamu lantaran engkau telah melapangkan rezeki dan kehidupannya." Iblis pun meminta izin kepada Allah untuk menggoda Nabi Ayub. Allah pun mengizinkan iblis untuk menggoda Nabi Ayub. Iblis pun memusnahkan ternak dan ladang pertanian milik Nabi Ayub. Semuanya dibuat tak tersisa sedikit pun. Iblis pun mendatangi beliau dengan membisikkan nakalnya. Iblis berkata, "Untuk apa kau terus beribadah kepada Allah jika hal itu tidak bisa mencegah hilangnya semua hartamu?" Iblis pun merasa kesal. Ia lalu pergi dan menghancurkan bangunan-bangunan megah milik Nabi Ayub, sehingga seluruh anak-anak beliau mati tertimpa bencana. Setelah itu, iblis yang penuh dengki kembali mendatangi Nabi Ayub. Ia mencoba membelokkan Nabi Ayub dari ketaatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun, lagi-lagi beliau menunjukkan ketangguhannya dalam keimanannya. Iblis pun belum menyerah. Dengan penuh dengki, ia kini memasukkan penyakit ke dalam tubuh Nabi Ayub. Penyakit itu menyebar dengan cepat, sehingga sekujur tubuhnya Nabi Ayub gatal-gatal. Kulitnya menjadi penuh dengan luka dan mengeluarkan bau yang tidak sedap. Lalat dan beraneka serangga mengerubungi luka-luka di tubuhnya. Ketabahan Nabi Ayub dalam ujian. Hanya lidah dan hati Nabi Ayub saja yang tak bersentuh penyakit aneh itu. Dengan hati dan lisannya, Nabi Ayub tetap terus berzikir dan berdoa, meskipun kini tubuhnya tak bergerak sama sekali. Karena penyakitnya semakin menjadi-jadi, orang-orang lantas menjauhi Nabi Ayub. Tak ada lagi yang mau berdekatan dengannya. Termasuk juga orang-orang yang semasa sehatnya pernah ditolong oleh Nabi Ayub. Mereka semua pergi menjauh. Hanya Lia binti Yusuf bin Yakub yang masih setia mendampingi Nabi Ayub, sang suami tercinta. Meski kekayaan beliau semakin lama semakin terenggus, seluruh ternak dan tanahnya juga ludes dan anak-anaknya mati, namun Lia bertahan dengan setia di sisi Nabi Ayub alaihi salam. Nabi Ayub jatuh miskin. Ia dan istrinya pun mulai dikucilkan. Mereka terpaksa tinggal di sebuah gua tak terpakai, jauh dari pemukiman warga. Orang-orang khawatir tertular oleh penyakit Nabi Ayub. Tubuh Nabi Ayub kini tinggal tulang berbalut kulit. Ia sudah tak sanggup melaksanakan aktivitas apapun itu. Bahkan untuk terus membuang hajat pun ia harus dipapah oleh sang istri. Melihat penderitaan suaminya itu, suatu kali istrinya berkata, "Hai Ayub, Nabi Allah, seandainya engkau berdoa memohon kepada Tuhanmu, tentu Dia akan menyembuhkanmu." Apa jawab Nabi Ayub? "Aku telah menjalani hidup selama 70 tahun dalam kenikmatan. Ujian ini terlalu pendek bagi Allah," ujar Nabi Ayub dengan penuh kesabaran. Makan itu, Nabi Ayub pun terheran. Beliau lalu bertanya, "Dari mana engkau mendapatkan makanan itu?" "Aku bekerja beberapa orang," ujar Lia berbohong. Karena ia tahu menjual rambut demi mendapatkan makanan merupakan perbuatan yang dilarang. Nabi Ayub pun tak memakan makanan yang dibawa oleh istrinya. Keesokan harinya, Lia kembali berusaha mendapatkan pekerjaan. Namun sekali lagi ia harus kecewa, tak ada orang yang mau memperkerjakannya. Ia pun menjual kepangan rambut lainnya
dan menukarnya dengan makanan. Seperti hari sebelumnya, Lia pulang dengan membawa makanan. Nabi Ayub merasa curiga dari mana istrinya mendapatkan makanan tersebut. Katakan padaku dengan jujur, dari mana engkau mendapatkan makanan ini? Dan janganlah berbohong kepadaku, ujar Nabi Ayub. Dengan tersisak, Lia mengakui bahwa ia telah menjual rambutnya demi menukarkan makanan. Ia pun membuka penutup kepalanya, dan Nabi Ayub bisa melihat kepala istrinya yang tak terambut. Ia pun menjadi marah. Menjual rambut demi mendapatkan imbalan adalah suatu hal yang dilarang oleh agama. Nabi Ayub pun bersumpah akan mencambuk istrinya 100 kali jika saja ia mendapatkan kesehatan nantinya. Saat amarah beliau pun meredah, Ayub alaihissalam sadar bahwa ia telah menderita penyakit selama 18 tahun. Beliau pun menyadari bahwa dirinya dan terutama istrinya telah melampaui batas kesabaran yang bisa ditanggung oleh mereka berdua. Karena itu, Nabi Ayub kemudian mengangkat tangannya dan berdoa dengan penuh harapan memohon kesembuhan. Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit dan Engkau adalah Tuhan yang maha penyayang di antara semua penyayang. Quran Surah Al-Anbiya ayat 83. Setelah berdoa, Nabi Ayub hendak menaiki hajatnya. Dengan diantar sang istri, beliau kemudian pergi menunaikan hajatnya. Setelah selesai, beliau mendengar wahyu Allah, hatamkanlah kakimu. Inilah air yang sejuk untuk mandi dan minum. Quran Surah Syahad ayat 42. Usai meminum dan mandi menggunakan air itu, seluruh penyakit Ayub hilang tak berbekas. Tubuhnya kembali sehat seperti semula. Wajahnya pun kembali tampan seperti semula. Nabi Ayub termenung menemukan dirinya telah pulih kembali seperti semula. Istrinya yang tak sabar menunggu merasakan khawatir, maka ia pun mendatangin ke tempat Nabi Ayub, tetapi tak menemukan suaminya yang sakit di sana. Ia hanya melihat seorang laki-laki gagah dan tampan bertubuh sehat sedang duduk di tempat itu. Wahai hamba Allah, kemanakah lelaki yang sedang sakit tadi? Aku merasa khawatir, seekor serigala telah membawa pergi, kata Lia. Nabi Ayub pun berkata, ini aku, Ayub. Wahai hamba Allah, apakah engkau sedang mengejekku? Tanya Lia, lagi tak percaya jika lelaki gagah dan berdiri di hadapannya adalah suaminya, yang sudah selama 18 tahun menderita penyakit. Dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, ketika Nabi Ayub sedang mandi dalam keadaan telanjang, tiba-tiba beberapa belalang emas bersujud kepadanya. Lalu Ayub meraupnya sepenuh tangannya dan memasukkannya ke bajunya. Lalu Tuhan berseru kepadanya, hai Ayub, bukankah aku telah menjadikan kamu kaya seperti apa yang kamu mau? Ia menjawab, benar, ya Tuhanku, demi keanggunganmu, tetapi tiada pernah aku merasa kaya dengan berkahmu. Hadis riwayat Ahmad dan Bukhari. Allah telah menyembuhkanku dan mengembalikan tubuhku seperti semula, jawab Nabi Ayub. Mendengar hal itu, Lia sangat senang. Allah telah memberkatimu. Tahukah engkau, apakah ada seorang nabi yang mendapatkan ujian sakit seberat ini? Sesungguhnya aku tidak pernah melihat seorang pun yang seperti engkau begitu sabar menjalani penderitaan ini. Hadis tentang Nabi Ayub. Kalian harta dan keturunan. Demikianlah Allah Ta'ala mengembalikan kesehatan dan kekayaan Nabi Ayub seperti sedia kala. Beliau masih hidup 70 tahun lagi setelah kesembuhannya itu bersama istrinya Lia. Mereka berdua kemudian diberikan lagi anak-anak sesuai jumlah anak mereka yang meninggal dahulu. Bahkan dilipat gandakan jumlahnya sebagai tambahan kenikmatan dari Allah Azza wa Jalla, sesuai dengan janji Allah. Telah kaitanmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa malunya diri ini membaca kisah Nabi Ayub alaihi wassalam. Beliau saja telah diuji dengan cobaan yang sangat dahsyat selama 18 tahun.
tidak pernah mengeluh, lalu mengapa kita yang hanya diberi sedikit cobaan hidup terus-terus mengeluh? Bahkan sampai memamerkan keluh kesah kita ke media sosial. Hikmah dari kisah Nabi Ayub ini, kita menjadi sadar bahwa seseorang itu diuji sesuai dengan tingkat kemampuannya. Semakin tangguh ia dalam agamanya, maka akan semakin berat ujiannya. Janganlah bersedih dengan segala kesulitan hidup yang saat ini sedang kita alami, karena Allah Ta'ala hendak menguji ketangguhan agama kita. Bersabarlah dan janganlah berputus asa, sebab pada ujungnya kesabaran itu engkau akan temukan kenikmatan yang sangat berlipat ganda sebagai imbalan atas ketangguhanmu. Mari adukan masalah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak perlu mengumbarkan kesedihan dan kecemasan kita kepada orang lain, karena orang lain tak akan mampu membantu kita melepaskan diri dari berbagai masalah yang membelit kehidupan kita. Biasakanlah mengadu masalah-masalah hidup kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.